Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Artinya bahwa semua yang ada di bumi ini dengan segala kebenarannya itu kita harus yakin adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tidak ada lagi keraguan tentang penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar hukum dari Al-Qur'an, ya. Sedangkan dasar hukum dari hadis ini biasanya lebih banyak terkait dengan ibadah, ya, walaupun nanti dalam muamalah juga ada juga. Pertama, hadis riwayat Muslim, saya bacakan ya agar lebih detail, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajid rihan." Rawahu Muslim, ya. Jadi idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, ya, jika salah seorang dari kalian itu merasakan sesuatu dalam perutnya, fa askala alaihi, ya, kemudian dia merasa kesulitan, ya, dia kesulitan untuk memastikan, ya, akhraja minhu syai'un au amla, gitu ya. Jadi apakah keluar darinya, ya, ada kesulitan untuk memastikan sesuatu apakah telah keluar sesuatu itu atau belum, gitu ya. Maka dikatakan fala yakhrujanna minal masjid, ya. Jangan dia keluar dari masjid atau jangan membatalkan sholatnya hatta yasma'a sautan, ya, sampai dia itu mendengar suara atau yajida rihan, atau dia mencium baunya, gitu ya. Jadi di sini terkait dengan ketika kita sholat di masjid, gitu ya, kemudian ternyata kita ragu-ragu nih, ya, batal atau belum, gitu ya. Nah, kita udah wudu nih, biasanya banyak juga nih biasanya yang sering ragu-ragu nih, ini sudah batal atau belum, gitu ya. Nah, kayak buang angin, gitu ya, tapi ternyata ragu, nggak yakin. Maka jelas sekali, ya, riwayat Muslim ini, ya, kalau kita mendengar suaranya, gitu ya, atau mungkin mencium baunya, itu berarti kita batal. Tapi kalau tidak, maka al yakinu la yuzalu bisyak, ya, keyakinan tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan, ya. Ini tentang sholat, ya. Kemudian riwayat berikutnya ini juga tidak jauh berbeda, ya, ini riwayatnya Bukhari dan Muslim. Kalau tadi lafadznya oleh Imam Muslim, ini dari an Abbad bin Tamim an ammihi annahu syaqqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulul ladzi yuhayyalu ilaihi annahu yajidu shay'an fi sholati faqala la yanfa'il aw la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajid rihan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ini riwayat yang lainnya sama juga dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, ia berkata bahwa seseorang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa dia itu merasakan seakan-akan ingin buang angin, gitu ya, di dalam sholatnya. Maka Rasul SAW bersabda, yang dikatakan itu apa? La yanfatil au la yansorif, ya, jangan dia membatalkan sholatnya, jangan dia berpaling, gitu ya, hingga hatta yasma'a sautan, hingga dia itu mendengar suara, ya, atau mencium au yajida rihan, atau mencium baunya. Rawahu Bukhari wa Muslim, ya. Ini juga riwayat yang lainnya. Nah, sementara, ya, riwayat berikutnya juga riwayat Muslim kembali, dikatakan Rasul SAW bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi, ya, apabila kalian itu ragu-ragu dalam sholatnya, falam yadri kam sholata salasan au arba'an, ya, sehingga dia tidak tahu nih sudah berapa rokaat dia sholat, ya, sudah 3 rokaat atau 4 rokaat, falyatrah syakka wal yabni ala mastaifana, ya, maka hendaklah dia mengabaikan keraguannya dan melakukan yang diyakini, ya. Kemudian summa yasjudu sajdataini, ya, kemudian dia sujud, ya, sebanyak 2 kali, ya, qabla ayyusallima, sebelum dia itu salam. Fa in kana shalla khamsan,
ya, atau kalau dia seandainya itu sholat 5 rakaat ya, maka dikatakan apa, safa'na lahu sholatahu, maka kedua sujud itu bisa menggenapkan sholatnya. Wa in kana sholat itmaman, ya, jikalau sholatnya itu telah sempurna, ya, tazghiman lisyaitan, ya, maka kedua sujud itu bisa membuat setan marah dan juga jengkel. Rawahu al Muslim. Jadi hadis yang ketiga ini dia berbicara tentang sebenarnya keraguan tentang sholat. Nah, ini biasanya kadang mungkin teman-teman ada yang suka pernah merasakan nih, ya, ketika sholat mungkin lupa nih gitu ya. Ini terutama biasanya yang sholatnya lebih dari 2 rakaat ya. Kalau 2 rakaat kan insya Allah subuh gitu ya, selalu ingat lah ya. Atau mungkin maghrib kadang suka lupa juga tuh ya. Kalau umpamanya sholatnya mungkin sholat sunnah misalnya gitu ya, 2 rakaat subuh itu kayaknya insya Allah nggak bakal lupa tuh ya. Walaupun kadang ada lupa juga ya, tapi rata-rata itu kalau yang 3 atau 4. Nah, ketika kita sholat kemudian kita itu lupa nih ya, ini sudah rakaat keberapa nih, ini kedua atau ketiga nih ya, ini ketiga atau keempat gitu ya. Ya, maka dalam hal ini lupanya itu ya tentu saja nanti dimaafkan. Maka karena kemudian nanti diperintahkan kita itu kalau ragu, kalau kita yakin gitu ya, yakin berarti kita lanjutkan gitu ya, yakin kita lanjutkan. Tapi kalau kita ragu ya maka kita disunahkan untuk sujud sujud, sifatnya itu sujud untuk kita lupa gitu ya, sujud yang lupa. Jadi ketika kita bagaimana ketika ternyata sholat kita itu lupa udah rakaat berapa, atau mungkin lupa juga tahiyat awal gitu ya, atau mungkin lupa membaca misalnya ayat, atau mungkin pokoknya yang sesuatu yang harus ada dalam sholat tetapi kita lupa gitu ya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk sujud ya, melaksanakan sujud dalam ketika kita lupa. Baik, ini adalah hadis yang berbicara tentang itu. Nah, kemudian sudah tahu tadi ya, ini ayatnya dasarnya, ini hadisnya. Nah, penerapannya kita dalam masalah ibadah dulu nih, nanti baru masalah muamalah ya. Jadi kaidah tadi itu kan al yaqinu la yuzalu bisyak ya. Jadi penerapannya dalam masalah ibadah biasanya apabila seseorang telah yakin ya, misalnya bahwa sebuah pakaian terkena najis. Jadi misalnya pakaian itu kena najis gitu ya, misalnya kena air pipis dan sebagainya gitu ya, akan tetapi dia tidak tahu di bagian mana pakaian tersebut kena najis ya, maka dia harus mencuci pakaian itu seluruhnya ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita belajar yang ibadah dulu, nanti kita kasih contohnya yang yang muamalah ya. Kemudian yang kedua, apabila seorang yakin bahwa dia itu telah berwudu ya, dia itu udah wudu nih, kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka dia tidak perlu wudu lagi. Kenapa? Karena al yakin dulu yang pertama gitu, nanti ada kaidah lanjutannya. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila seseorang itu yakin bahwa wudunya telah batal, akan tetapi dia ragu apakah dia telah berwudu lagi atau belum, maka wajib baginya untuk berwudu lagi ya. Jadi kalau kita sudah wudu kemudian kita ragu-ragu nih batal atau belum, maka yang betul, yang yakin itu adalah belum batal ya. Tapi kalau kita sudah batal kemudian sudah wudu atau belum ya, maka keyakinan tentang batalnya itu lebih kuat daripada wudunya lagi, berarti lebih baik wudu terlebih dahulu ya. Nah, demikian juga ya ketika kita sholat ya, ragu-ragu nih, kita ketika ragu-ragu dalam sholat ya, apakah dia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya, maka dia harus mengikuti yang yakin, yang paling sedikit ya, yaitu yang paling sedikit rakaatnya, yang mana dalam permasalahan adalah 3 rakaat. Jadi di sini ada 2 alternatif nih, ketika kita sholat sudah masuk 3 rakaat atau 4 rakaat gitu ya, maka yang diutamakan itu adalah yang kita yakin. Yang yakinnya yang mana nih ya? Kalau dua-duanya ragu-ragu, maka kemudian pilih rakaat yang sedikit, kemudian nanti bisa melaksanakan sujud ya ketika lupa ya, itu dalam sholat. Nah, kemudian juga dalam masalah putaran wakaf nih, mungkin ada teman-teman yang umroh atau yang haji gitu ya. Nah, ketika kita sedang tawaf gitu ya, mengelilingi Ka'bah gitu, nah kemudian kita ragu nih berapa kali kita udah mengelilingi Ka'bah itu ya, apakah 2 kali atau 3 kali, maka dia harus menganggap bahwa dia harus berputar 2 kali dan begitu seterusnya ya. Jadi sama juga ya, ketika
sedang tawaf, kemudian ini udah keberapa nih ya, udah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu ya. Nah maka yang pertama adalah pastikan yang yakinnya itu berapa gitu. Makanya kalau perlu dihitung gitu ya, yang berapa. Tapi kalau mamanya udah yakin itu ya udah ambil gitu. Tapi kalau mamanya masih ragu-ragu terus gitu ya, maka ya sebaiknya kita ambil yang paling sedikit. Nah, itu adalah kaidah dalam masalah ibadah di al-yaqinu la yuzalu bi syak. Nah, kemudian ya, penerapan dalam masalah kaidah muamalah, ini muamalah secara umum dulu ya. Misalnya dalam hal barang siapa yang telah sah nikahnya. Jadi ketika seseorang itu sudah menikah gitu ya, kemudian dia ragu apakah dia itu suami itu telah mentalak istrinya atau belum, maka pernikahannya tetap sah ya, masih ragu ya, walaupun ini kayaknya jarang terjadi lah ya, masa ragu dia udah mentalak atau belum gitu ya. Maka yang berlaku adalah kaidah yang di awalnya. Nah demikian juga misalnya ada seorang istri ini ya, kemudian ditinggal suaminya bepergian ya, suami itu pergi dalam jangka waktu yang lama ya, maka dia itu tetap dihukumi sebagai istri laki-laki tersebut ya, tidak boleh baginya untuk menikah lagi ya, apalagi nanti karena tidak ada kabar beritanya ya, dan waktunya itu juga masih belum panjang ya. Karena apa? Karena yang yakin adalah bahwa sang suami pergi dalam keadaan hidup, maka tidak boleh menghukuminya telah meninggal kecuali berita yang meyakinkan ya. Nanti bisa berita yang meyakinkan, misalnya ya qadarullah, misalnya dia pergi naik pesawat gitu ya, kemudian nggak ada kabar, tapi ada kabar bahwa pesawatnya itu kecelakaan misalnya gitu ya. Maka itu ya berarti yang kuat itu yang mana, apalagi nanti ada beritanya yang kuat ya. Maka kembali kepada yang ragu-ragu itu pasti akan batal ya, akan dihilangkan dengan keyakinan. Demikian juga masih dalam urusan ini, misalnya ada seorang suami itu pergi gitu ya, pergi lama gitu ya. Nah sampai batas waktu yang tidak mungkin ya dia itu hidup lagi gitu, misalnya sudah 50 tahun gitu ya, kan udah nggak mungkin gitu ya. Maka dalam hal ini berarti keyakinannya adalah dia sudah meninggal dunia, karena secara umum bahwa istilahnya itu sudah memang tidak ada kemungkinan untuk hidup kembali atau hidup lagi, karena memang dari faktor usia yang mungkin tidak mungkin lebih dari itu gitu ya. Oke ya. Kemudian juga misalnya ada seorang yang pergi meninggalkan kampung halamannya, kotanya dalam keadaan sehat ya, akan tetapi setelah bertahun-tahun tidak kunjung pulang dan tidak diketahui kabarnya, maka dia tetap dihukumi sebagai orang hidup ya. Ini tentu saja tadi bertahun-tahun maksudnya itu masih dalam batas umur hidup manusia. Nah sehingga atas dasar ini maka tidak boleh tuh membagikan waris ya, membagikan warisnya. Artinya seseorang pergi ini meninggalkan kampung dan dia meninggalkan harta warisan di rumah gitu ya, maka ya tidak boleh membagi harta warisannya itu ya, karena orang tersebut masih dianggap sebagai masih hidup gitu ya, jadi masih memang ada gitu, sehingga tidak boleh, kecuali tadi perginya itu sudah 50 tahun, ketika dia pergi itu sudah usia misalnya 30 tahun atau 40 tahun gitu kan, udah jarang usia orang itu yang sampai 80 atau 90 ya. 90 sampai 100 sudah sangat jarang sekali gitu ya. Nah jadi keyakinannya itu yakinnya itu adalah ini gitu ya. Nah kemudian yang kedua juga misalnya nih, ini masuk dalam masalah muamalah nih ya, jika seseorang itu apabila seseorang itu yakin bahwa dirinya itu pernah berhutang, wah saya kayaknya pernah utang deh sama fulan ini ya, kayaknya saya pernah utang deh. Nah kemudian dia ragu apakah dia telah membayar utang itu atau belum. Wah ini biasanya ini karakter manusia ya, kalau utang itu suka lupa biasanya itu ya. Jadi kita itu punya utang nih, yakin ya kita pernah utang gitu kan ya. Nah kemudian kita ragu nih, nggak yakin nih saya udah bayar utang atau belum ya gitu ya, maka wajib baginya untuk membayar utang tersebut, kecuali jika pihak yang menghutangi menyatakan bahwa dia telah membayar utangnya. Ini ya, jadi kalau yang utang gitu ya, yakin dia itu punya utang, kemudian dia itu ragu-ragu sudah bayar atau belum, maka yang berlaku itu adalah yang belum bayar ya, karena belum bayarnya itu adalah dia ragu-ragu gitu, sementara utangnya itu sudah yakin pasti ya, kecuali nanti yang orang yang yang kita utangi itu, yang orang punya piutang itu dia bilang
oh iya udah bayar, oh itu berarti lain lagi kan, berarti itu ada korinah atau ada argumentasi, ada dasar, ada dalil, ada bukti lainnya yang lebih kuat gitu ya. Karena yang lebih kuat tadi jelas orang yang punya piutang pasti nggak mungkin dia ngomong sudah sudah bayar utang kalau memang belum gitu ya. Ini berarti termasuk dalam kaidah ini ya, al yakinu la yuzalu bisyak. Jadi ketika kita punya utang kemudian ragu-ragu apakah sudah bayar atau belum, maka hukumnya kembali kepada utang itu masih punya, masih ada sehingga harus dibayarkan. Baik. Nah, kemudian dalam kaidah ini al yakinu la yuzalu bisyak ini ya, kemudian muncul turunan atau kaidah turunan. Nah, ini yang paling banyak sekali sehingga kemudian ketika antum semuanya mahasiswa di sini mungkin nanti bertambah ilmu, bisa kuliah S1, S2, S3 gitu ya, sampai profesor mungkin bisa saja membuat sebuah kaidah gitu ya. Mungkin kaidah yang memang belum istilahnya itu belum diinikan sama orang gitu ya. Nanti terutama nanti dalam masalah muamalah. Baik, turunan kaidah yang pertama tadi kan al yakinu la yuzalu bisyak, kaidah berikutnya turunannya ya adalah al yakinu la yuzalu bil yakini mislih ya. Jadi apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang lebih kuat. Gitu ya. Tadi jelas sekali ya. Jadi kalau kita misalnya tadi tadi utang lah ya. Kalau utang ternyata kita tadi kan punya utang gitu ya, kemudian kita ragu nih sudah bayar utang atau belum, kan dari kembalinya berarti kita belum bayar utang. Tapi pas kita buka-buka dokumen misalnya, lihat di HP misalnya, oh ternyata ada bukti nih ya, ada bukti bahwa kita itu sudah bayar. Berarti keyakinan yang tadi pertama ya otomatis hilang atau terhapus atau dibatalkan oleh keyakinan yang lainnya ya. Keyakinan tentu saja yang lebih kuat gitu ya. Al yakinu la yuzalu bil yakini mislih, itu terkait dengan utang piutang gitu ya. Demikian juga misalnya dalam masalah riba misalnya, bahwa kita yakin ini adalah riba gitu ya, tapi nanti ada orang yang mengatakan oh enggak ini bukan riba nih gitu ya, maka keyakinan kita ya tidak bisa dibatalkan oleh tadi argumentasi yang belum yakin, yang belum pasti gitu ya. Oke, ini adalah kaidah turunan yang pertama ya. Yang berikutnya adalah kaidah turunan yang kedua. Ini lebih kurang ada 9 atau 10 gitu ya, bahkan bisa bertambah sebenarnya itu ya, bisa nanti bisa ambil dari beberapa kitab yang lainnya. Oke, yang kedua adalah di ba ini anna ma sabata biyakinin la yurtafa'u illa biyakin ya. Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan ya tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Hampir sama dengan yang tadi kan ya. Jadi sesuatu yang ditetapkan atas dasar keyakinan itu ya nggak bisa hilang, nggak bisa dibatalkan kecuali tadi dengan keyakinan lagi ya, dengan keyakinan, dengan argumentasi yang meyakinkan, maksudnya itu ya, dengan argumentasi yang meyakinkan. Tadi ketika utang kemudian ternyata nggak yakin sih, tapi pas cari-cari dokumen ternyata ada nih buktinya, ada tanda tangan, ada serah terima, ada tanda terimanya, sudah bayar utang misalnya. Itu ya, berarti di situ juga menunjukkan adanya bukti yang mendatangkan keyakinan lagi yang lainnya yang tentu saja lebih kuat ya. Ini jadi kaidah yang pertama, al yakinu la yuzalu bil yakini misli. Ini sama dengan anna ma sabata bi yakini la yurtafa'u illa bi yakin ya. Oke, yang berikutnya kaidah yang ketiga ya, yang tak di situ a ba ta ya. Al aslu baro'atu zimmah ya, bahwa hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Maksudnya seseorang itu dia terbebas dari segala bentuk tanggung jawab sampai ada kaedah lainnya atau sampai ada bukti argumentasi lainnya ya. Misalnya seseorang yang dia belum menikah gitu ya, maka dia yang nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah gitu kan ya kepada orang lain, kan ya bebas dari tanggungan ya. Demikian juga manusia itu pada dasarnya ya tidak ada istilahnya itu tidak ada
yang disebut dengan untuk dia diberikan tanggungan misalnya untuk dihukum misalnya, karena nggak ada dasar dia itu untuk dihukum gitu ya. Seseorang itu ya bebas, kemudian aman, kemudian tidak ada tuntutan maksudnya gitu ya, tidak ada tuntutan dan tidak ada hukuman atasnya, karena hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab ya, kecuali nanti kalau ada kontrak. Nah gitu kan. Sama makanya nih kalau sekarang ini misalnya banyak sekali istilahnya itu penipuan gitu ya, di online terutama ya, misalnya tiba-tiba dapat istilahnya itu WA gitu ya, atau mungkin kadang ada di telepon juga, oh Anda istilahnya itu punya utang sekian 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 gitu ya. Oh pas dicek ternyata nggak ada, saya nggak ada bukti. Oh ini buktinya Bapak ada, KTP-nya ada misalnya. Oh tidak ada, nggak ada buktinya. Berarti berlaku al-aslu bara'atu dhimmah ya. Kalau dia tidak pernah melakukan kontrak, melakukan akad, maka dia tidak terikat dengan kewajiban ataupun tanggung jawab ya kan. Ya otomatis lah ya, masa orang yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kemudian dia diberikan tanggung jawab, diberikan kewajiban, kan tidak mungkin. Itu beberapa kasus kemarin teman-teman yang dapat WA di telepon gitu, alasannya dia utang ke pinjol gitu ya, pinjaman online gitu ya, atau mungkin juga fitnah-fitnah yang lainnya ya. Berarti ini masuk ke dalam fitnah nih. Jadi seseorang ya terbebas dari segala bentuk tuntutan ya, sampai ada hal yang menjadikan dia itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan. Nah gitu ya. Jadi ini kaidah turunan yang ketiga, al aslu bara'atu dhimmah. Nanti contohnya ada juga dalam bidang ekonomi lebih spesifik lagi juga ya. Yang keempat ini juga sama ya, al aslu baqa'u makana ala makana ma lam yakun ma yughayyiruhu atau ma yughayyiruhu ya. Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal yang mengubahnya. Tadi kan al yaqinu la yuzalu bisyak, artinya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan ya. Orang yang wudu kemudian dia ragu-ragu batal atau belum, maka ya dia tidak batal atau belum batal. Nah berlaku juga hukum ini atau kaidah ini, al aslu baqa'u makana ala makana malam yakum ma yughayyiruhu ya. Jadi hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal yang mengubahnya. Jadi kalau dia memang sedang wudu, sudah wudu ya berarti dia wudu, berarti gitu ya, berarti dia memang masih wudu, belum batal. Seseorang yang dia yakin udah sholat gitu ya, maka ya dia memang udah sholat gitu, jadi nggak ragu udah sholat atau belum ya. Nah kalau ditanya sudah sholat atau belum, berarti dalil ini al aslu baqa'u makana ala makana ma lam yakun ma yughayyiruhu, maka saya udah sholat atau belum ya, maka ya belum sholat berarti gitu, karena dia kan ragu tuh gitu ya. Tapi kalau tapi ini kok tangan saya basah ya, atau ini saya masih pakai sarung gitu, atau mungkin pakai mukena yang akhwat gitu misalnya, oh itu berarti udah sholat gitu ya. Tadi berlaku kaidah yang sebelumnya. Sama juga bayar utang gitu ya, al aslu baqa'u makana ala makana, saya udah bayar